Melanjutkan dari episode sebelumnya, hari itu Osman dan keluarganya bersiap untuk menghadiri undangan Ismihan Sultan. Namun Bala memilih untuk tetap tinggal di markas bersama para Alpen. Dan di sisi lain, Alcicek menunggu kehadiran Aktemur di bawah pohon tempat di mana mereka telah sepakat untuk bertemu. Namun saat Aktemur hendak menghampiri Alcicek, seketika Bayindir memukul kepalanya dari belakang hingga membuat Aktemur terjatuh tidak sadarkan diri. Kemudian Bayindir mengatakan, "Aktemur, kamu bersalah padaku. Aktemur, kamu akan membayar harganya. Alcicek adalah milikku. Aku telah membersihkan sampah di antara kita, Alcicek Hatun." Di samping itu, Alcicek yang masih terus menunggu Aktemur mulai merasa khawatir dengan terus bertanya, "Di mana kamu, Aktemur? Kamu tidak akan melemparkanku ke dalam api, ya kan? Kamu tidak akan melakukan ini pada kita. Kau akan datang, Aktemur. Kau akan datang." Sayangnya, seseorang yang datang ternyata adalah Bengge Hatun. Melihat ini membuat Alcicek curiga. Kemudian Bengge Hatun mengatakan, "Alcicek, apakah cinta ini telah membutakanmu, putriku? Bagaimana bisa kau melakukan ini pada kami? Dia tidak datang, ya kan? Dia tidak akan datang. Aku tahu ini. Itu sebabnya aku tidak menginginkan ini. Dia tidak akan datang." Mendengar ini membuat Alcicek tidak berdaya seraya berkata, "Dia tidak datang, Ibu. Dia tidak datang. Dia meninggalkanku sendiri di sini." Lalu Bengge Hatun mengatakan, "Bangun, berdirilah. Akankah cinta pria yang tidak setia menghancurkanmu? Kamu adalah putriku, Alcicek. Kamu kuat. Kamu harus kuat. Berhenti menangis. Kamu tidak boleh menangis untuk orang yang tidak setia yang meninggalkanmu. Berdiri tegak. Ya, bagus untukmu, putriku yang cantik." Mendengar ini Alcicek mengatakan, "Kamu berubah pikiran, Sobashi? Cintamu palsu." Kemudian Alcicek melepaskan anting yang dia pakai dan melemparkannya ke tanah. Malam pun tiba. Saat Osman dan Bey lainnya sudah berkumpul, tidak lama Valide Ismihan Sultan datang memasuki ruangan. Kemudian mengatakan, "Penginapan ini, Sogut, adalah warisan leluhurmu yang ditinggalkan oleh Ertugrul Gazi. Jadi, ini adalah hakmu untuk duduk di sebelah sini. Silahkan." Dan Osman mengatakan, "Di mana menurut Valide Sultan tepat, kami akan duduk di sana." Kemudian Osman, Malhun, dan kedua putranya menempati tempat duduk mereka di sebelah Ismihan Sultan dan Bey lainnya. Lalu Ismihan bertanya, "Di mana Bala Hatun?" Dan Osman menjawab, "Kami memiliki banyak musuh. Kami meninggalkan dia yang bertanggung jawab di Yenisehir. Katakan padaku, mengapa kamu mengundangku?" Kemudian Ismihan mengatakan, "Kita tidak bisa berbicara secara menyeluruh. Selalu ada pertengkaran atau kekacauan. Aku ingin bilang bahwa Konya sangat senang denganmu, Osman Bey. Tapi, apakah Uch Bey senang dengan Konya?" Dan Osman mengatakan, "Sultan Mesut datang. Dia melepaskan Gehatu. Sekarang kau datang, kau membiarkan Kanta Kuzenus pergi. Setiap kali kami menangkap musuh, Konya melepaskan mereka." Mendengar ini Ismihan mengatakan, "Kita telah melalui semua ini bersama, Osman Bey. Sultan Mesut menyelamatkanmu dari tentara Mongol." Seketika Malhun bertanya, "Bagaimana denganmu, Ismihan Sultan? Dari siapa kamu menyelamatkan kami?" Dan Ismihan menjawab, "Kaisar Andronikos diberitahu tentang kematian putrinya dan pemenjaraan Kanta Kuzenus pada saat yang bersamaan. Dengan segala amarahnya, dia menulis surat ini kepada Konya." Kemudian Osman mengambil surat itu dan membacanya. "Kanta Kuzenus akan diambil atau kami akan menyerang Yenisehir. Kanta Kuzenus adalah satu-satunya pewaris tahta." Kemudian Ismihan mengatakan, "Jadi, Malhun Hatun, Konya menyelamatkanmu dari masalah besar. Lebih penting lagi, Kanta Kuzenus duduk di singgasana sekarang." Namun Osman mengatakan, "Kau salah, Ismihan Sultan. Dia bukan kaisar.
Kantakuzenus hanyalah wakil. Sahabat kita beralih sejenak ke istana Konstantinopel. Terlihat Kantakuzenus yang begitu ambisius dengan tahta. Dia berkata, "Tahta telah mendapatkan pemilik aslinya. Segera kau akan menjadi milikku. Ketika Andronikos itu mati, aku akan menjadi satu-satunya pewaris dan kau akan menjadi milikku. Pengecut tidak akan memerintah lagi. Bizantium akan bangkit kembali dengan cahayaku. Aku akan menghancurkan Osman dan semua orang Turki. Bersiap, bersiaplah. Bizantium akan membawa neraka untukmu. Apa yang telah pergi, biarlah pergi. Aku akan datang untuk apa yang tersisa, Osman. Untuk apa yang tersisa." Sementara itu, Benggehatun menghampiri putrinya di kamar seraya berkata, "Apakah kau masih menangis?" Lalu Alcecek mengatakan, "Mungkin dia datang setelah kita pergi, Ibu. Aku seharusnya menunggunya. Dia bilang bahwa dia akan datang." Seketika Benggehatun mengatakan, "Tapi dia tidak datang, Alcecek. Dia takut. Dia takut pada Bayindir dan Ismian Sultan. Dia menyerah padamu ketika keadaan menjadi sulit. Pahami ini. Cinta Aktemur dan cintamu tidak sama. Jadi berhentilah menangis." Namun Alcecek mengatakan, "Aku tidak bisa berhenti. Air mataku terus jatuh." Kemudian Benggehatun mengatakan, "Terkadang kamu tidak bisa berhenti. Bahkan jika kamu mencoba untuk menghentikannya, kamu tahu bahwa mereka akan pergi. Sama sepertimu. Meskipun aku tahu bahwa kamu akan lari, aku tidak menghentikanmu. Karena kamu adalah putriku. Kamu melakukan apa yang kamu inginkan. Tidak ada yang bisa menghentikanmu." Lalu Alcecek mengatakan, "Kau seharusnya menghentikanku, Ibu, sehingga aku tidak akan memiliki rasa sakit ini." Namun Benggehatun mengatakan, "Biarlah sakit. Rasa sakit ini akan mengingatkanmu pada pelajaran yang kamu pelajari. Kamu sedang bermimpi, Nak. Sekarang kamu sudah bangun. Aktemur tidak bisa menjadi suamimu. Jika kamu menikah dengannya, kamu akan menjadi istri Sobashi, tidak lebih. Bayindir Bey berbeda. Ismian Sultan mendukungnya. Kamu urus hari ini, dan aku urus masa depanmu. Putriku yang cantik, jangan menangis untuk seseorang yang menyerah padamu dan yang meninggalkanmu. Jika mereka mencoba menyakitimu, hancurkan mereka. Kamu pintar, Alcecek. Jangan bertindak berdasarkan perasaanmu. Pakai logikamu." Kemudian Alcecek mengatakan, "Mulai sekarang, aku akan selalu mendengarkanmu, Ibu. Aku akan menikah dengan Bayindir Bey." Sementara itu, Bala dan pasukan Hatunnya tiba di markas. Di hadapan semuanya, dia berkata, "Alpen, Hatunler, kita menempatkan tentara kita di dekat Kopruhisar. Ketika kita mulai menyerang saat fajar, mereka akan menyerang juga. Pria dan wanita pemberani dari Kai, semoga langit biru tertembus, semoga bumi terguncang. Pedang keadilan kita yang telah kita bawa akan dicabut dari sarungnya. Semoga Allah meridhoi perjuangan kita. Amin. Konur Alp, bawa ketapel terlebih dahulu. Kita harus tiba di dekat tembok sebelum fajar." Kemudian mereka pun mulai bersiap. Namun hal yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Olof dan pasukannya tengah mengintai dari balik semak, lalu berkata, "Ini saatnya. Malam ini hanya akan berbau kematian." Kemudian penyerangan pun dilontarkan. Bukan hanya itu, mereka juga membakar ketapel dengan tembakan panah berapi. Mereka terus-menerus melontarkan serangan panah ke arah para Alpen. Kemudian pertarungan pun terjadi. Ini adalah penyerangan di luar dugaan. Bala dan pasukan Alpennya yang tidak mengetahui serangan tersebut, namun tidak mematahkan semangat mereka untuk melawan para tentara kafir itu. Sahabat kita beralih sejenak ke Sogod. Ismihan Sultan berkata, "Dunia dan permainan tahta. Aku harap Kantakuzenus tidak akan membuat kesalahan demi aliansi kita. Akan ada kedamaian, Osman Bey, jika kau tidak bergerak melawannya." Seketika Osman mengatakan, "Kami tidak menginginkan perdamaian. Kami hanya beristirahat. Tetapi jika Valide Sultan menginginkan kedamaian, kami harus mematuhinya."
Kemudian Ismihan mengatakan, "Aku harap kau tidak tersinggung tentang Alcicek. Hal yang baik harus diurus dengan cepat. Aku tidak tahu kau akan memintanya juga." Dan Osman mengatakan, "Pengantin wanita naik kuda dan berharap yang terbaik. Apapun yang ada di takdir kita, itu terjadi. Berharap yang terbaik." Lalu Ismihan mengatakan, "Inilah yang terbaik. Ngomong-ngomong, putraku, Sultan Aladin mengirim banyak hadiah untuk Aladin Bey karena dia membawa nama yang sama. Kuda yang bagus untuk anak laki-laki yang menjadi seorang bey, dan pedang tajam untuk Orhan, untuk membantunya melindungi bey dari musuh." Kemudian Osman mengucapkan terima kasih dan memerintahkan kedua putranya untuk pergi melihat hadiah mereka. Kemudian Mahlun mengatakan, "Sepertinya kamu berpikir kamu memutuskan siapa yang akan menjadi bey berikutnya, Ismihan Sultan?" Namun Ismihan mengatakan, "Tidak sama sekali, Mahlun Hatun. Aku berbicara untuk kebaikanmu. Itu tradisi suku Kai. Yang lebih mudah menjadi bey dan memerintah dengan kakak laki-lakinya. Aku juga pernah mendengar ini." Di samping itu, Archie menjelaskan tentang kuda itu kepada Aladin dan Orhan. "Nenek moyang kami mengejar kuda ini selama bertahun-tahun. Butuh waktu lama untuk menangkapnya. Ketika Sultan Aladin mendengar namamu, dia mengirimkannya sebagai hadiah untukmu, Aladin Bey." Dan Aladin mengatakan, "Ini sangat cantik. Aku akan menulis rasa terima kasihku kepada Sultan kami, Archie Bey." Lalu Orhan mengatakan, "Itu sangat bagus, adik. Kau akan menamainya apa?" Dan Aladin menjawab, "Aku akan menamainya Akie." "Jadi kakak, pedangmu akan dinamai apa?" Dan Orhan menjawab, "Namanya akan menjadi pengubah permainan, adik." Kemudian Archie mengatakan, "Aladin Bey, kau jangan khawatir. Aku akan meminta seseorang menunggangi kudanya." Sahabat kembali lagi ke Ismihan. Dia berkata, "Kau pasti bertanya-tanya mengapa kita masih menunggu untuk makan. Karena kami punya satu tamu lagi." Tidak lama seorang pria datang, yang ternyata dia adalah Turgut. Melihat ini membuat Osman dan semua bey lainnya kaget penuh banyak pertanyaan. Sahabat kita kembali ke markas. Pertarungan masih terus berlanjut. Dengan penuh keyakinan dan semangat, Bala dan yang lainnya terus berjuang untuk melawan para musuh. Namun sayangnya, saat dia hendak membunuh Frey, seketika Olaf menyerangnya dan membuat Bala terjatuh tidak berdaya. Sementara itu, suasana berubah menjadi semakin tegang dengan kedatangan Turgut. Kemudian Osman memintanya untuk menjelaskan semuanya. Lalu Turgut mengatakan, "Kita tidak perlu menghabiskan lebih banyak waktu daripada yang seharusnya. Ismihan Sultan dan aku memiliki tujuan yang sama." Seketika Osman mengatakan, "Tidak diragukan lagi. Tujuan setiap orang adalah tahta dan otoritas. Kau menyerah pada dakwah, tidak mengambil apapun dari dakwah, hanya dibutuhkan darimu." Namun Turgut mengatakan, "Aku tidak menyerah pada dakwah. Bahkan jika kita berjalan di jalan yang berbeda, kita akan menuju tujuan yang sama hanya karena aku tidak mengikutimu. Jadi jangan menganggap kami sebagai musuhmu, Osman Bey." Lalu Osman mengatakan, "Karena jalan yang kamu tinggalkan, jika sesuatu terjadi pada orang-orangku, kau akan membayar harganya dengan kepalamu." Namun Ismihan mengatakan, "Kau tidak bisa mengambil kepala siapapun, Osman Bey. Perdamaian dan ketertiban akan diberikan di bawah bayang-bayang negara bagian Seljuk. Tidak seorang pun boleh mencoba mengambil tugas negara ketika negara masih ada." Tidak lama Archie datang memasuki ruangan seraya berkata, "Ismihan Sultan, Olaf menyerbu markas orang Turki di sekitar Kopruhisar. Itu terlihat buruk." Mendengar ini jelas membuat Osman dan Mahlun kaget. Namun saat mereka hendak pergi, seketika Ismihan menghentikannya seraya bertanya, "Siapa itu, Osman Bey? Siapa yang membangun markas di belakang Kopruhisar?" Dan Osman menjawab, "Markas itu adalah milikku. Perintah adalah milikku. Akulah yang akan memutuskan siapa yang akan dipenggal."
Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.